Kebijakan kontingenten. Kebijakan kontingenten merupakan pajak sewa tanah yang wajib dibayarkan rakyat kepada VOC dalam bentuk hasil bumi, seperti rempah-rempah, ternak, maupun hasil pertanian. Kebijakan ini sifatnya wajib karena ditujukan untuk menjaga kas keuangan VOC. Dampak kebijakan ini terhadap rakyat jajahan yaitu dapat memberatkan dan memperburuk kehidupan mereka, karena menjadikan pendapatan rakyat berkurang, sebab sebagian hasil bumi harus disetorkan kepada VOC. Kebijakan surplus dan leverage merupakan kebijakan yang mewajibkan penduduk atau produsen setempat untuk menyerahkan hasil produksi berupa komoditas tertentu dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Contohnya seperti lada, kayu, beras, kapas, dan gula. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda dari wilayah jajahannya. Adapun dampak dari kebijakan surplus dan leverage ini menyebabkan rakyat jajahan banyak yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena penyerahan pajak. Prijngerstelsel merupakan kebijakan dari Belanda pada tahun 1720 di daerah Priangan. Kebijakan ini memaksa para masyarakat setempat untuk menanam kopi dan menyetorkannya ke Belanda melalui bangsawan-bangsawan di daerah. Yang kemudian kopi ini akan diperdagangkan di seantero Eropa. Kebijakan ini merupakan cikal bakal dari sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang eksploitatif dan juga destruktif. Dampak Prijngerstelsel terhadap rakyat jajahan, yaitu rakyat sangat menderita karena sistem ini tidak memungut pajak dalam bentuk uang, melainkan sistem ini memungut pajak dalam bentuk hasil bumi yang senilai dengan pajak tersebut. Dari situlah mereka harus memberikan hasil cocok tanam kopinya kepada Belanda. Kebijakan ekstirpasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh VOC untuk membinasakan rempah-rempah dengan menebang, membakar pohon-pohon rempah-rempah dan juga hasilnya. Kebijakan pembinasaan ini dilakukan oleh VOC untuk menindaki petani rempah-rempah di Nusantara yang tidak mau menaati monopoli rempah-rempah dan juga menanam rempah-rempah tanpa izin. Dengan adanya kebijakan ekstirpasi, harga rempah-rempah menjadi turun. Tentunya hal tersebut sangat menguntungkan bagi VOC. Kebijakan ekstirpasi dilakukan dengan cara pelayaran hongi. Kawasan yang terkena kebijakan ini salah satunya adalah Maluku. Dampaknya bagi rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia semakin menderita dan juga mereka penghasilannya berkurang karena rempah-rempah dimusnahkan. Indonesia merupakan negara dengan penghasil rempah-rempah, cengkeh, dan pala yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar Eropa. Oleh karena itu, John Peter Zumkuln mengirimkan tentara Batavia untuk menguasai pusat produksi cengkeh di sana. Setelah proses politis yang sangat panjang, VOC akhirnya menang dan dapat menjalin hubungan dagang serta mengambil kekuasaan. Pada saat itu Belanda menjadi satu-satunya negara yang menguasai rempah-rempah di daerah Maluku. Bahkan Inggris yang mencoba untuk berdagang dibunuh oleh VOC. Namun terjadi perlawanan di Ternate dan dimenangkan oleh gubernur VOC yang terkenal dengan Perang Besar Ambon. Oleh karena itu, Belanda kembali memiliki kekuasaan penuh atas perdagangan dan produksi rempah-rempah di Maluku. Ada kebijakan yang diambil untuk melarang perkebunan cengkeh di daerah luar Ambon. Jika ada produksi atau perkebunan cengkeh di luar Ambon, maka perkebunan itu akan dibakar dan sebagai gantinya imbalannya VOC harus memberikan bantuan serta pembayaran tahunan. Pada akhirnya produksi cengkeh sepenuhnya berada pada penduduk Ambon yang harus menjual kepada VOC melewati bangsawan lokal. Untuk memperkuat posisi monopoli ini, Belanda melakukan patroli yang kerap disebut dengan Honigkosten. Tujuan dari kegiatan ini secara garis besar adalah untuk mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dimiliki oleh Belanda dan VOC di wilayah Hindia Belanda. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia sangat negatif. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa bebas untuk menanam tanaman cengkeh dan pala yang pada saat itu menjadi rempah-rempah yang sangat unggul.
Selain itu, mereka harus tunduk patuh pada kebijakan-kebijakan Belanda yang terkesan memaksa atau satu arah. Banyak lahan yang dihancurkan untuk mencegah terjadinya produksi yang berlebihan di pasar internasional. Bukan hanya itu saja, aktivitas ini juga membuat Belanda menjadi semakin kaya dan berkuasa karena sumber dayanya yang sangat banyak. Meskipun begitu, terdapat juga dampak positif dari kegiatan ini, di mana adanya munculnya solidaritas dan semangat untuk melawan penjajah. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa penderitaan dari kebijakan-kebijakan Belanda terkesan memaksa. Divide and Invade merupakan politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan oleh Belanda. Politik ini dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Dampak dari Divide and Invade terhadap rakyat jajahan menyebabkan perpecahan di rakyat tersebut dan takluknya rakyat yang dijajah di bawah penjajah Belanda. Recognitive Penningen ialah sistem pembayaran atas jasa yang diberikan setiap tahun pada sultan dan para bangsawan sebagai ganti rugi atas perdagangan cengkeh. Dampak dari adanya sistem Recognitive Penningen ialah menderitanya dan tersiksanya masyarakat akibat pemerasan dan kemiskinan yang berkelanjutan selama penjajahan Belanda. Selain itu, dengan adanya sistem ini yang hampir sama dengan tanam paksa, hanya akan menimbulkan semakin banyak kerugian bagi banyak masyarakat Indonesia.